Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian masih ingat nggak materi minggu kemarin? Kita membahas tentang apa? Kita bergaul Kita bergaul dengan dengan yang lebih tua, dengan teman sebaya, dengan anak yang lebih muda, dan dengan lawan jenis. sebelum memulai pelajaran, kakak absen terlebih dahulu ya. Anissa Bekti Pangestu, Basri, Dina Priyani, EN Miranti, Fizri Indriani, Hanifah Ain Haki, Haniska Rosalia Ingat, Ibu Saputra, Iqbal Hambali, Lala Sulistia, Muhammad Eka Lastia, Muhammad Fikri Nur Latif, Muhammad Rifai, Nabila Muhtasari, Selvi Indriani, Sita Khalifah, Siti Nafisa, Supia Surya, Narisa Utari, Baik, pada materi hari ini kita akan membahas tentang teladan 4 imam mazhab fikih. 4 mazhab fikih. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik bin Anas, ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yang pertama itu ada kita membahas Imam Abu Hanifah, biografi Imam Abu Hanifah. Nah, Nu'man bin Thabit Marzuban atau Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Ayahnya bernama Thabit dan merupakan pedagang sutra. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Nah, beliau belajar selama 18 tahun kepada Hamad. Beliau tak hanya berguru dengan Hamad. Beliau tidak hanya berguru dengan Hamad, beliau memiliki beberapa guru, tak kurang dari 4.000 orang. Beliau yang sudah punya ilmu saja masih berguru, bukan hanya 10 tetapi 4.000 orang guru. Gimana? Terus Imam Abu Hanifah dikenal dengan ulama yang terbuka. Beliau tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Nah, walaupun beliau berbeda pendapat sama gurunya, tetapi beliau tidak fanatik. Misal kayak dengan dia berbeda pendapatnya dengan Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini tidak, itu salah. Tidak, dia maksudnya bisa menghargai berbeda pendapat antara ulama. Kalau sekarang kan biasanya ada yang kita berbeda pendapat, kita beda, mereka juga beda, terus salah ini, maksudnya gini-gini. Nah, tapi Imam Abu Hanifah ini memiliki sifat tidak fanatik dengan pemikiran orang lain. Nah, Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama orang yang berilmu. Terus, kisah Imam Abu Hanifah yang perlu kita teladani itu, yang pertama saling memuji dan berbaik sangka
sangka, saling memuji dan berbaik sangka. Terus yang kedua bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Maksudnya ketika Imam Abu Hanifah sedang menjelaskan, terus kemudian yang mendengarnya itu berkritik tentangnya, dia tidak segan-segan untuk menolak kritikan tersebut, tapi dia menerima kritikan itu. Nah, Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang tidak menganggap bahwa pendapat selain dirinya adalah salah. Kayak tadi itu. Nah, beliau pernah ditanya sama seseorang, "Tuan Abu Hanifah, apakah fatwa yang Anda sampaikan telah sungguh-sungguh benar? Tak ada keraguan lagi?" Nah, beliau jawab, "Wallahu al-batil alladhi wallahu la adri la'allahu al-batil alladhi la syakka fi." Nah, kata beliau, demi Allah saya tidak tahu, mungkin saya keliru, kata beliau. Nah, yang kedua yaitu ada Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas, biografinya, Imam Abu Hanifah itu negara yang menganut mazhab Hanafi, itu ada di Pakistan, terus ada di India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Ya, negara yang menganut mazhab Hanafi terdapat di negara Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Terus itu Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Imam Abdullah al-Humayri al-Asbaqi al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 993 Hijriah. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Terus beliau juga menyusun kitab Al-Mutawakkaf. Ayahnya bernama Anas merupakan periwayat hadis dan kakeknya bernama Malik bin Amr. Beliau ulama dari kalangan tabi'in. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Nah, Imam Malik menghafal Al-Quran sejak kecil, lalu beliau beralih menghafal hadis. Nah, tadi teladan yang kita dapat ambil dari Imam Abu Hanifah ada banyak. Ada pribadi yang tekun, saling memuji dan berbaik sangka, bersikap terbuka dan menerima kritikan. Nah, selain teladan dari dua tersebut, beliau juga mempunyai teladan yang harus kita teladani. Yang pertama itu kayak rajin sholat, sabar, terus bertakwa kepada Allah, berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Nah, lanjut, kemudian beliau juga rajin belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Kisah Imam Malik yang perlu kita teladani. Nah, kisah yang dapat kita teladani dari Imam Malik ialah berani berkata tidak tahu kepada penanya. Nah, hal ini sangat penting karena biasanya orang yang memiliki ilmu tinggi itu biasanya gengsi atau tidak mau berkata tidak tahu ketika penanya itu memberikan jawaban, memberikan pertanyaan. Misalkan seseorang menanyakan pertanyaan kepada ulama tersebut, tetapi ulama tersebut gengsi untuk tidak mengatakan tidak tahu. Tetapi kalau Imam Malik ini, apa yang dia tidak tahu, jawabannya dia katakan tidak tahu. Dia nggak tahu. Nah, selain teladan berani, beliau juga mempunyai teladan yang berakhlak mulia, sopan santun, suka memakai pakaian bersih dan memakai wangi-wangian. Ini quote dari salah satu Malik bin
Syafi'i ini Abu Abdullah, namanya aslinya Abu Abdullah bin Al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau seorang mufti besar, Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Nah, beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Sejak kecil beliau cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Ghazali, Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Maliki, Sa'id bin Salim, Udain bin Al-Ayyad, dan beberapa ulama lainnya pada bidang fikih. Nah, ini guru-guru Imam Asy-Syafi'i. Coba yang ngantuk saya tunjuk buat baca cerita Imam Asy-Syafi'i. Saya seperti ini ya. Coba kembali baca di halaman 92 dari perjalanan pendidikan di Makkah. Ya, baca perjalanan di Makkah. Perjalanan pendidikan di Makkah. Mulai disimak. Beliau dulu orang Muslim bin Khalid Al-Zaizani, Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Maliki, Sa'id bin Salim, Udaila bin Al-Ayyad, dan beberapa orang lainnya pada bidang fikih. Saat usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Maliki bin Anas pada bidang fikih. Dia mengaji kitab Mutawatir kepada Imam Malik dan menghafal dalam 9 malam. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Hal itu terlihat ketika menjadi imam. Beliau menyatakan, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilang ilmu dari Izai. Selain itu kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Atab bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawani. Setelah belajar di Madinah, beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman dan belajar kepada Musta'arif bin Majid, Isam bin Yusuf Al-Qadri, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih, Ismail bin Uyainah, dan Abdul Wahab At-Tastakif di negeri Irak. Setelah itu beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 197 Masehi Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah dari Mina. Beliau menimba ilmu fikihnya, usul mazhabnya, penjelasan nasib dan maksudnya di Baghdad. Imam Syafi'i menulis perkataan lamanya Qaul Qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriah beliau menuliskan perkataan baru Qaul Jadid. Kisah perjalanan Imam Syafi'i untuk ilmu. Selanjutnya di sini kisah Imam Syafi'i yang perlu kita pelajari. Yang pertama, tidak semena-mena meskipun kepada murid. Ada suatu hari Imam Syafi'i menyuruh muridnya bernama Rabi bin Sulaiman. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Rabi, ini surahku. Pergilah dan sampaikan surah ini kepada Abu Abdullah atau Imam Ahmad bin Hanbal." Nah, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu guru dari Imam
Syafi'i. Sampai di sana, kamu tunggu jawabannya dan sampaikan padaku. Nah, setelah Rabi menyampaikan isi surat atau isi pesan dari Imam Syafi'i, terus kemudian Imam Ahmad mencopot salah satu baju gamis yang menempel di tubuhnya dan memberikannya kepada Rabi. Rabi pun kembali ke Mesir dan segeralah menemui Imam Syafi'i. Dan dia memberikan surat balasan dari Imam Ahmad. Setelah Imam Syafi'i bertanya, apa yang diberikannya padamu? Kata Imam Syafi'i. Terus Rabi pun menjawab, dia memberikan baju gamisnya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, aku bukan hendak menyusahkanmu dengan memintamu memberikan baju itu padaku. Namun basuhlah baju itu, kemudian berikan air basuhannya padaku agar bisa bertabaruk. Jadi apa pesan dari Imam Syafi'i kepada perintahkan kepada muridnya itu Rabi bin Sulaiman itu untuk tidak memberikan baju tersebut, tetapi hanya meminta air yang disiram ke bajunya dan dibawa lagi kepada Imam Syafi'i untuk bertabaruk. Mungkin bertabaruk di sini kayak mengambil berkah kepada nabi atau kiai atau wali. Nah, yang kedua di sini ada mendamaikan perselisihan. Nah, mendamaikan perselisihan. Terus Imam Syafi'i ini yang perlu kita teladani adalah sangat teliti. Dia sangat teliti, terus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, terus banyak menghafal hadis juga. Nah, negara-negara yang menganut mazhab Syafi'i itu contohnya seperti kayak di Mesir, Yaman, terus Palestina, Suriah, dan terus sama Indonesia. Indonesia mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i. Nah, di sini ada salah satu quotes dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Dan jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Mungkin memang sekarang lagi lelah-lelahnya, lagi capek-capeknya untuk belajar. Cuma nanti kamu bakal ngerasain ke depannya kayak gimana gitu. Prosesnya itu emang capek-capek dulu, nanti hasilnya pasti gak akan kamu rasain gitu. Gak apa-apa, belajar capek gitu, tapi harus ingat hikmahnya itu kayak gimana, proses kamu seperti apa, nanti pasti hasilnya akan baik. Daripada nanti belajarnya yang senang-senang, terus nggak capek, nggak kayak nggak pusing, pasti nanti bakal tahan dengan perihnya kebodohan. Dan terakhir itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, nama lengkapnya itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Bilal atau Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Beliau pernah belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, kemudian Abdul Razak, salah satu generasi pemuda penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 40 tahun karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 40 tahun, saking kecintaannya beliau menuntut ilmu. Begitu cintanya beliau menuntut ilmu sampai baru memikirkan menikah selama 40 tahun. Nah, di sini ada cerita coba dibaca
bin Muhammad bin Hanbal, ini Bilal atau Ahmad bin Hanbal, lahir di Baghdad pada 2 Rabiul Awal tahun 154 Hijriah. Saat masih anak-anak, Imam Ahmad bin Hanbal telah meninggal wafat tahun ke-6. Dia gugur dalam memperoleh melawan dan Zion, sedangkan kakeknya Hanbal adalah seorang junior pada masa dinasti Umayyad. Imam Ahmad bin Hanbal bertani usia kuliah dia dan mulai membuatkan hadis dan menjalani fikih sejak umur 20 tahun. Sampai umur 10 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana sekolahnya ke daerah seperti Kufah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam. Guna berguru kepada ulama dan merupakan tempat. Beliau pernah belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Razak, salah satu generasi pemuda menulis kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad Rashid mengikuti kaumnya. Adalah dipublikasi dan hadis ketiganya kumpul di majelis Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga menunjukkan pendapat Imam Syafi'i di dataran dari Irak. Imam Syafi'i memuji sosok Imam Ahmad dengan mengatakan, "Aku keluar dari Irak dan tiada menemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan belum dibandingkan Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 10 tahun karena kecintaan dan kepikiran beliau terhadap ilmunya. Dan Imam Ahmad baru mendirikan majelis di kota Baghdad. Setelah kemudian Syafi'i, Imam Ahmad wafat setelah menderita sakit selama 10 hari. Dia meninggal pada Januari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1951 Hijriah sampai 855 Masehi. Itu tadi biografi Imam Ahmad bin Hanbal dan perjalanan beliau menuju ilmu. Setelah itu kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang perlu diteladani. Yang pertama, beliau dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Selain beliau pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu, ya, beliau memiliki peranan yang sangat berani juga. Negara yang menganut mazhab Ahmad bin Hanbal ketika sering disebut Imam Hambali, beliau negara yang bermadzhab Imam Hambal itu ada yaitu di negara Irak, Mesir, Suriah, Palestina, dan Arab Saudi. Nah, ini salah satu Imam Hambali. Jika kamu ingin Allah gigih dalam memberikan hal-hal yang kamu sukai, maka gigihlah dalam melakukan hal-hal yang Allah cintai. Nah, sekarang saya mau tanya dari biografi yang pertama Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah, nama lengkapnya siapa? Bisa bareng-bareng. Beliau lahir di kota Kufah dan wafat di kota Baghdad. Terus sifat-sifat teladan yang beliau punya apa aja? Terus setelah itu ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas nama lengkapnya siapa? Malik bin Anas. Dia wafat pada tahun berapa? 183. Dia juga merupakan penyusun kitab Terus kisah teladan yang kisah teladan dari Imam Malik bin Anas apa aja? Berani bertanya. Maksudnya itu apa? Jadi kalau dia nggak tahu tuh berani ngomong nggak tahu, jadi nggak sok tahu gitu. Ya. Terus ketiga itu ada Imam Syafi'i. Nah, nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu
Bukti. Bukti itu tahu buktinya ya? Bukti. Ya, kamu sabar. Terus kisah yang diteladani dari Imam Syafi'i apa aja? Tidak semena-mena pada mereka, mendamaikan perselisihan, dan mendamaikan perselisihan. Dan biografi Imam Ahmad bin Hanbal atau kita biasa sering disebut Imam Hambali, nama lengkapnya siapa? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Bilal. Dia tinggal di lahir di Baghdad. Nah, beliau mendalami ilmu fikih sejak umur berapa? 16 tahun. Terus sosok teladan Imam bin Hanbal apa itu? Nah, terus di sini saya minta satu orang cewek, satu orang cowok untuk menyimpulkan satu saja imam terhadap fikih. Terserah deh, terserah mau mazhab Imam Syafi'i, Hanbal, Maliki. Mau? Ya. Udah siap? Oh, ya. Enggak. Enggak. Kan buat baca namanya kan. Mau baca? Ya. Nggak usah pakai baca. Oh, iya, nggak usah pakai. Oh, maksudnya. Maksudnya baca nama yang asli panjangnya. Iya. Nama populer. Tapi nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Raca, kelas 12 kalau saya akan menjelaskan tentang Imam Malik, Anas bin Malik, Malik bin Anas. Imam Maliki pokoknya namanya. Ya, dikira Imam Maliki itu lahir di mana? Di Baghdad. Di Baghdad. Dia itu pengarang kitab Al-Muwatta. Ini Imam Malik itu tekun banget buat belajar. Nah, Imam Malik juga punya salah satu hal yang patut kita teladani, yaitu berani berkata tidak tahu kalau emang kita nggak tahu. Jadi dia banyak orang-orang gengsi zaman sekarang nih, yang kalau ditanyain tuh, kamu tahu ini nggak sih? Dia tuh sebenarnya nggak tahu, cuma kayak pura-pura tahu aja, akhirnya melenceng, ya nggak? Banyak orang kayak gitu, dia nggak tahu tapi pura-pura tahu dijelasin, padahal mah itu nggak benar itu. Ya akhirnya kan bisa menyesatkan orang lain. Tapi nih kalau Imam Malik ini beda. Imam Malik tuh kalau emang dia nggak tahu, dia tuh bilang, oh saya nggak tahu. Sampai saudara itu ada seseorang jauh-jauh datang ke Imam Malik, bertanya sebuah perkara gitu. Habis itu Imam Malik tuh ngomong, saya tuh nggak tahu betul tentang perkara itu. Nah, si penanya itu ngomong, tapi saya udah jauh-jauh dari kota saya datang cuma buat nanya ini ke Anda gitu. Saya nggak tahu. Imam Malik, ya udah balik ke kota kamu, bilang sama orang-orang di sana, beri kabar bahwa saya itu nggak tahu betul tentang perkara ini. Berarti mulia banget, dia itu nggak mau cuma dipandang so tahu, nggak mau dipandang kayaknya dia sebab bisik, dia nggak mau dipandang itu. Enggak. Paham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kumpulin. Terus lagi ya, satu orang. Lagi ada orang menceritakan salah satu imam mazhab secara umum yang mau diceritain sama yang lagi
lagi. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bin Latif. Saya Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gajah. Beliau menyuruh anak muridnya untuk mengambil jubah dari Imam Hambal, ya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika muridnya sudah mengambil jubah dari Imam Ahmad bin Hambal, ketika jubahnya sudah sampai ke Imam Syafi'i, ya itu cuma buat dibersihin, terus akhirnya cuma dipakai buat cuci muka. Ya, supaya mendapat barokah gitu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian pada masyarakat ini kita bahas tentang 4 mazhab Imam Syafi'i. Pertama ada Imam Bu Hanifah, Imam Hanifah, yang kedua Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali. Ahmad bin Hanbal. Semoga apa yang materi kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Kesalahan yang banyak mohon dimaafkan. Karena saya juga masih belajar. Terima kasih untuk 3 minggunya, 3 hari Al-Muharram. Semoga ya bermanfaat. Amin.